Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Yuna Ramadhani S, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Makassar dengan NIM 240404502071. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran yang merupakan bagian dari tugas akhir mata kuliah Teori Konseling Bioforistik di bawah bimbingan Ibu Koyan Fitri SPD MPD. Video ini secara khusus akan membahas tentang teknik modeling, salah satu teknik dalam pendekatan konseling bioforistik yang berakar dari teori belajar sosial Albert Bandura. Nah, ada 3 hal utama yang ingin saya capai melalui video ini. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar teknik modeling secara ringkas namun mendalam. Yang kedua, menyajikan dan menganalisis sebuah kasus nyata berdasarkan pendekatan case method. Dan yang ketiga, memetakan bagaimana teknik modeling dapat diterapkan secara sistematis untuk menangani kasus tersebut. Jadi, mari kita mulai perjalanan belajar kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sebelum masuk ke analisis kasus, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu fondasi teoritis dari teknik yang akan kita bahas, yaitu teknik modeling. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu konseling bioforistik. Nah, jadi konseling bioforistik ini adalah pendekatan konseling yang berlandaskan pada prinsip-prinsip belajar dan modifikasi perilaku. Dalam pandangan ini, semua perilaku manusia itu baik yang adaptif maupun yang maladaptif dipahami sebagai hasil dari proses belajar. Nah, ini berarti jika suatu perilaku dipelajari, maka perilaku itu pun bisa diubah melalui proses pembelajaran ulang yang terencana dan sistematis. Nah, inilah inti kekuatan pendekatan bioforistik. Selanjutnya ada 3 tokoh besar yang meletakkan fondasi teori ini, yaitu teknik modeling. Yang pertama itu ada Ivan Pavlov. Nah, dengan konsep classical conditioning membuktikan bahwa respon emosional bisa terbentuk melalui asosiasi stimulus. Yang kedua ada B.F. Skinner. Dengan operant conditioning menjelaskan bahwa perilaku dibentuk oleh konsekuensi yang mengikutinya, baik berupa penguatan atau reinforcement atau hukuman. Nah, yang terakhir ada Albert Bandura, tokoh utama dari teknik modeling ini. Melalui social learning teorinya, Bandura memperkenalkan ide bahwa manusia tidak hanya belajar dari pengalaman langsung, tetapi juga dari mengamati orang lain. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu definisi dari teknik modeling. Nah, jadi teknik modeling ini adalah prosedur dalam konseling bioforistik yang memungkinkan konseli mempelajari perilaku baru atau mengubah perilaku yang sudah ada melalui proses mengamati dan meniru perilaku seseorang atau model. Nah, coba kita bayangkan seperti ini. Ketika Anda melihat seorang teman yang mampu berbicara dengan percaya diri di depan umum, dan Anda berkata dalam hati, "Oh, begitu caranya. Mungkin saya bisa mencoba seperti itu." Itulah esensi dari modeling. Kita belajar melalui pengamatan sosial. Seperti itu. Dan yang ketiga yang akan saya bahas yaitu 4 tahap proses modeling. Yang pertama itu ada attention, yang kedua retention, yang ketiga motor reproduction, dan yang keempat ada motivation. Nah, Bandura itu menjelaskan bahwa proses belajar melalui modeling berlangsung dalam 4 tahapan utama yang seperti disebutkan tadi. Yang pertama ada tahap attention atau perhatian, yaitu konseli harus memusatkan perhatiannya pada perilaku yang ditampilkan model. Tanpa perhatian yang cukup, proses belajar tidak akan efektif. Yang kedua ada tahap retention atau penyimpanan. Nah, konseli menyimpan informasi tentang perilaku model dalam ingatan, baik dalam bentuk verbal maupun gambaran mental. Dan yang tahap ketiga yaitu motor reproduction atau reproduksi motorik. Nah, konseli mulai menirukan dan menerapkan perilaku yang telah diamati ke dalam tindakan nyata.
Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu motivation atau motivasi. Konseli memiliki dorongan untuk menampilkan perilaku tersebut, dipengaruhi oleh harapan terhadap konsekuensi positif yang akan diperoleh. Nah, keempat tahap ini saling berkaitan. Jika satu tahap terhambat, maka proses modeling secara keseluruhan bisa kurang efektif. Jadi inilah yang nanti akan kita hubungkan dengan kasus yang akan saya bahas. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis modeling. Nah, jenis-jenis modeling ini ada 5 jenis. Yang pertama itu ada live modeling. Nah, konseli itu mengamati model secara langsung. Yang kedua ada symbolic modeling melalui media seperti video, film, atau bacaan. Dan yang ketiga ada covert modeling. Nah, konseli membayangkan orang lain menampilkan perilaku tertentu dalam imajinasinya. Dan yang keempat ada partisipan modeling. Nah, jadi konseli tidak hanya mengamati tetapi juga langsung mempraktikkan dengan bimbingan model. Dan yang terakhir, yang kelima, self modeling. Nah, konseli menggunakan rekaman dirinya sendiri saat menampilkan perilaku positif sebagai acuan. Sekarang mari kita masuk ke inti dari pendekatan case method ini, yaitu penyajian kasus. Saya akan memperkenalkan konseli saya, seorang remaja putri yang akan kita sebut dengan inisial RA. Nah, RA adalah siswi berusia 16 tahun, duduk di kelas 10 di sebuah SMA negeri di Makassar. Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Secara ekonomi, keluarganya tergolong stabil dan hubungan dalam keluarganya pun harmonis. Tidak ada indikasi gangguan mental yang berat dan tidak ditemukan riwayat trauma serius dalam hidupnya. Namun, sejak memasuki jenjang SMA, RA mulai mengalami hambatan yang cukup berarti. Guru BK mulai memperhatikannya karena RA sering menyendiri, baik di dalam kelas maupun saat istirahat. Ia beberapa kali tidak mengikuti kegiatan diskusi kelompok tanpa alasan yang jelas. Dan yang mengejutkan, prestasi akademiknya mulai menurun, padahal sebelumnya ia dikenal memiliki potensi yang baik. Saat akhirnya datang ke ruang BK atas rujukan wali kelas, RA tampak cemas, gugup, dan kesulitan menjaga kontak mata. Ia menceritakan bahwa ketika masih di SMP, ia memiliki lingkaran pertemanan yang kecil tapi dekat, bahkan sudah terjalin sejak SD. Namun di SMA ini ia harus memulai dari nol karena tidak ada satupun teman lamanya yang masuk ke sekolah yang sama. Dan kalimat yang paling membekas dari era ini adalah yaitu saya ingin bisa seperti mereka, tapi saya tidak tahu caranya. Disinilah letak permasalahan yang sesungguhnya, bukan ketiadaan keinginan tetapi ketiadaan cara dan kepercayaan diri untuk memulai. Berdasarkan hasil asesmen awal melalui wawancara dan observasi, terdapat 5 permasalahan utama yang dialami oleh RA. Yang pertama, defisit keterampilan sosial. RA kesulitan memulai percakapan, tidak mampu bergabung dalam kelompok, dan menghindari kontak mata. Yang kedua, kecemasan sosial. Jantungnya berdebar saat harus berinteraksi dengan orang baru. Ia takut dinilai negatif oleh orang lain. Dan yang ketiga, self-efficacy sosial yang rendah. Ia memiliki keyakinan seperti saya tidak bisa bergaul seperti orang lain dan cenderung memprediksi kegagalan sebelum mencoba. Dan yang keempat, perilaku menarik diri. Nah, RA secara konsisten menghindari situasi sosial sebagai bentuk pertahanan diri. Dan yang kelima, penurunan prestasi akademik. Nilai RA menurun karena ia menghindari diskusi kelompok dan enggan bertanya kepada guru. Dari kelima masalah ini, yang paling penting dipahami adalah bahwa ketiganya keterampilan sosial yang rendah, self-efficacy yang rendah, dan kecemasan sosial yang membentuk sebuah siklus negatif yang saling memperkuat.
keterampilan sosial kurang berkembang menyebabkan kegagalan dalam berinteraksi. Kegagalan itu memperkuat pikiran negatif tentang dirinya sendiri. Self-efficacy yang rendah, kondisi ini meningkatkan kecemasan sosial yang mendorong RA semakin menghindar dari situasi sosial. Dan penghindaran itulah yang membuat keterampilan sosialnya tidak pernah berkembang. Dan siklus ini terus berputar. Nah, sekarang pertanyaannya, dari banyaknya teknik dalam konseling behavioristik, mengapa teknik modeling yang paling sesuai untuk RA? Ada empat alasan utama. Yang pertama, masalah RA adalah defisit perilaku, bukan excess behavior. Artinya RA bukan memiliki perilaku negatif yang berlebihan, ia hanya belum mengembangkan keterampilan sosial yang dibutuhkan. Teknik modeling yang cocok untuk situasi seperti ini karena fokus pada pembentukan perilaku baru. Alasan yang kedua, RA sudah memiliki motivasi intrinsik. Ia sendiri yang mengatakan ingin bisa bergaul seperti teman-temannya. Motivasi dalam tahap proses modeling sudah hadir secara alami. Tugas konselor tinggal mengarahkan. Dan alasan yang ketiga, RA sudah melakukan observasi secara alami. Ia mengaku sering memperhatikan cara teman-temannya berinteraksi. Ini berarti tahap attention dalam proses modeling sudah terjadi, hanya perlu distrukturkan lebih sistematis oleh konselor. Alasan yang keempat, dukungan empiris yang kuat. Berbagai penelitian membuktikan efektivitas teknik ini. Seperti Aini 2022 menemukan bahwa modeling meningkatkan kecerdasan sosial siswa SMP. Fauzia dan Rusmana tahun 2022 membuktikannya efektif untuk mengurangi perilaku bullying, dan Samsul DKK tahun 2024 membuktikannya mampu meningkatkan kedisiplinan belajar. Sekarang masuk ke bagian pemetaan. Bagaimana teknik modeling akan diterapkan secara konkret untuk menangani kasus RA. Rencana intervensi ini terdiri dari 7 sesi yang tersebar dalam 5 minggu. Sesi yang pertama atau minggu 1, membangun hubungan dan asesmen mendalam pada sesi pertama. Konselor membangun hubungan yang hangat dan terbuka dengan RA melalui sikap empati dan penerimaan tanpa syarat. Di sini juga dilakukan wawancara mendalam, penggunaan instrumen awal untuk mengukur baseline kecemasan sosial dan self-efficacy, serta penjelasan mengenai pendekatan modeling yang akan digunakan. Tujuan sesi ini, RA merasa aman, dipahami, dan bersedia untuk melanjutkan proses konseling. Selanjutnya sesi 2 atau minggu 2, psikoedukasi dan identifikasi model konselor memberikan sesi 2 atau minggu 2, psikoedukasi dan identifikasi model. Nah, konselor memberikan pemahaman dasar mengenai keterampilan sosial dan mengajak RA mengidentifikasi individu di lingkungannya yang memiliki keterampilan sosial yang baik. Ini bisa jadi seorang teman sekelas, kakak kelas, atau bahkan tokoh yang dikagumi. Perilaku target pertama yang ditetapkan adalah mampu memulai percakapan sederhana dengan teman sebaya. Sesi 3 dan 4 atau minggu 3, demonstrasi dan observasi. Pada sesi ini dilakukan live modeling. Konselor atau model sebaya memperagakan cara memulai percakapan dalam berbagai situasi nyata. Konselor memberikan penjelasan verbal selama demonstrasi untuk membantu RA memahami dan mengingat setiap langkah. Selain itu, digunakan juga simbolik modeling. RA diajak menonton video pendek tentang interaksi sosial yang efektif, kemudian berdiskusi tentang apa yang diamati. Ingat 4 tahap Bandura. Di sini kita sedang mengoptimalkan tahap attention dan retention.
Selanjutnya, sesi 5 dan 6 atau minggu keempat, yaitu latihan perilaku setelah mengamati. Saatnya RA mulai mempraktikkan dalam suasana yang aman. Dilakukan role play di dalam sesi konseling. RA berlatih memulai percakapan bersama konselor. Latihan dimulai dari situasi sederhana, lalu secara bertahap meningkat. Shaping. RA juga diajak melakukan covert modeling, membayangkan dirinya berhasil melakukan interaksi sosial dengan percaya diri. Konselor memberikan umpan balik yang spesifik, membangun dan positif setiap kali RA mencoba sekecil apapun keberhasilannya. Dan sesi 7 yaitu transfer dan evaluasi. Selanjutnya sesi 7 atau minggu kelima, yaitu transfer ke kehidupan nyata dan evaluasi di sesi terakhir. RA diberikan homework, tugas untuk mencoba memulai percakapan singkat dengan satu orang baru dalam 1 minggu ke depan. Ia diminta menuliskan pengalamannya dalam jurnal refleksi. Dilakukan evaluasi menggunakan instrumen yang sama dengan saat baseline untuk melihat perkembangan secara terukur. Kemudian disusun rencana lanjutan untuk melatih keterampilan sosial berikutnya. Dan berdasarkan teori serta dukungan empiris, kita dapat memprediksi hasil intervensi ini. Jangka pendek, yaitu atau 2-3 minggu. RA mulai memahami komponen keterampilan sosial, kecemasan mulai berkurang, dan ia mulai berani mencoba dalam lingkungan yang aman. Jangka menengah atau 4-6 minggu, RA mulai menerapkan keterampilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Self-efficacy meningkat, perilaku withdrawal berkurang, jangka panjang kurang lebih 2 bulan. RA diharapkan mampu menjalin setidaknya 2 hingga 3 pertemanan yang bermakna, dan prestasi akademiknya pun membaik. Lebih konkret, izinkan saya menyajikan sebuah ilustrasi singkat atau potongan kecil dari bagaimana sebuah sesi modeling mungkin berlangsung. Jadi bayangkan ini adalah sesi 3 saat konselor melakukan live modeling. Konselor duduk bersama RA dan mulai mendemonstrasikan. Konselor, baik RA, sekarang saya akan mencontohkan cara memulai percakapan sederhana. Perhatikan ya, tidak perlu kalimat yang rumit, yang penting natural. Jadi saya berandai-andai sebagai Nabila ya. Hai, namaku Nabila, boleh duduk di sini? Oh, kamu kelas 10 juga ya? Wah, kebetulan sekali, aku juga baru di sini. Konselor, nah RA, apa yang kamu perhatikan dari cara tadi? Apakah terlihat sulit? Kemudian RA menjawab, konselor mengarahkan perhatiannya pada detail kecil, nada suara yang santai, kontak mata yang wajar, dan kalimat pembuka yang tidak perlu sempurna. Dari ilustrasi tadi ada 3 hal yang bisa kita tangkap. Modelnya sederhana, tidak perlu sempurna, yang penting autentik. Konselor memberikan arahan verbal selama demonstrasi untuk memperkuat retention. RA dilibatkan secara aktif. Ini bukan pertunjukan tapi proses belajar bersama. Sebagai calon konselor, kita tidak boleh menerima suatu teknik secara mentah-mentah tanpa berpikir kritis. Maka di bagian ini saya akan menyampaikan refleksi akademik tentang teknik modeling. Nah, kelebihan teknik modeling dalam kasus RA yang pertama, teknik ini efisien. RA bisa mempelajari keterampilan kompleks hanya melalui pengamatan tanpa harus mengalami kegagalan berulang kali secara langsung. Dan yang kedua, teknik ini alami, sesuai dengan cara manusia sebagai makhluk sosial belajar dari
belajar dari lingkungannya. Dan yang ketiga, modeling langsung menyasar self-efficacy. RA ketika ia melihat teman sebaya yang serupa dengannya berhasil melakukan keterampilan sosial, muncul keyakinan kalau dia bisa, saya juga bisa. Namun, ada juga keterbatasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, teknik ini bergantung pada kualitas model. Jika model tidak menampilkan perilaku dengan tepat, konseli berisiko meniru hal yang kurang sesuai. Dan yang kedua, ada risiko generalisasi yang terbatas. Perilaku yang dipelajari dalam sesi konseling belum tentu langsung ditransfer ke kehidupan nyata. Inilah mengapa homework dan evaluasi berkala sangat penting. Dan yang ketiga, ada faktor kognitif yang perlu diperhatikan konseli dengan kemampuan perhatian atau pemahaman yang terbatas, mungkin mengalami kesulitan dalam mengikuti proses modeling secara optimal. Nah, dari refleksi ini, saya belajar bahwa sebagai konselor, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu teknik. Teknik modeling paling optimal bila dikombinasikan dengan psikodukasi behavior, rehearsal, dan evaluasi yang berkelanjutan. Dan tentu saja seluruh proses harus dilakukan dengan memperhatikan etika profesional, menghormati otonomi konseli, menjaga kerahasiaan, dan selalu mengutamakan kepentingan terbaik konseli. Baik, kita telah sampai di penghujung video ini. Mari kita rangkum bersama. Jadi, konseling behavioristik memandang perilaku sebagai hasil belajar yang bisa diubah melalui proses pembelajaran ulang yang terencana. Teknik modeling yang berakar dari teori belajar sosial Bandura bekerja melalui 4 tahap: attention, retention, motor reproduction, dan motivation. Dalam kasus RA, teknik ini sangat relevan karena masalahnya adalah defisit keterampilan sosial, bukan kelebihan perilaku negatif. Rencana intervensi dirancang secara bertahap dalam 7 sesi, dengan tujuan akhir RA mampu berinteraksi sosial dengan lebih percaya diri dan adaptif. Saya percaya memahami teori dengan baik adalah langkah pertama menjadi konselor yang benar-benar bisa membantu. Karena kita tidak bisa memberi jalan kepada orang lain jika kita sendiri belum mengenal jalannya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga ilmu sedikit ini bisa memberi manfaat dan semoga kita semua bisa menjadi konselor yang kompeten, empatik, dan beretika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.